Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balam, terbang beriring burung kutilang. Yang tadi nggak jawab salam, kudoakan nanti selopnya hilang. Sehat Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'ana khalaqal insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian purnama baru ini kita bertemu kembali di FKSMM. Dan pertemuan saya dengan keluarga besar FKSMM hari ini berganti suasana. Karena dulu ketuanya Ustadz Hendro, sekarang sudah ganti jadi Ustadz Salman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi rasa-rasanya ada yang kurang. Jamaah FKSMM agak berkurang. Tapi kita doakan mudah-mudahan minggu-minggu depan berikutnya, ahad-ahad depan, insya Allah semakin terus bertambah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hadirin, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Ini cerita FKSMM ini udah dimintakan sama Pak Ashab kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu. Tapi beliau minta saya di ahad pertama. Saya bilang, Pak Ashab, saya kalau ahad pertama sudah ada jadwal di Masjid Al-Wasliyah Jalan Sehat. Saya yang kosong itu minggu kedua bulan genap atau minggu keempat, ahad keempat. Maka dihubungilah sama Pak Samsul Heri. Berapa hari kemarin, hari Senin kalau saya tak salah, dihubungi. Ustadz bisa ngisi tanggal 25, oke, saya bilang. Dah dibuat flyer, minta foto buat flyer. Begitu selesai buat flyer, tengok dulu Ustadz, mana tahu ada yang diperbaiki. Yang pertama kali ku tengok itu adalah namaku. Kenapa? Begitu namaku ada, yuk, gelar S2-nya hilang Ustadz. Komplain lah aku sama Pak Ashab. Pak Ashab, aku nggak mau lah, aku kuliah betul-betul, ijazahku asli, nggak palsu. Dan sekarang ini kan Pak ya Pak, nanti kadang-kadang awak dipikirnya palsu pula, nggak berani Ustaz tunjukkan ijazah S2-nya katanya. Palsu katanya. Kita asli Pak. Waktu beli pun kita minta yang asli juga. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin tengok ahad lalu Ustadz Susanto yang masuk bahasnya tentang kurban. Jadi hari ini saya bahas tentang jenazah. Ya kurban itu kan dimatikan kan? Maka hari ini kita bicara tentang kematian kita dulu. Cuma masalahnya kurban itu dagingnya tak dikafani. Nah, inilah yang dikafani. Itu tak disolatkan, kita yang disolatkan. Tapi sama-sama dihadapkan mengarah kepada kiblat. Nah Bapak Ibu, saya cerita tentang kitab jenazah ini, saya kutip dari kitabnya Fikih Islam yang ditulis oleh ulama Nusantara. Namanya Dr. Sulaiman Rashid. Alhamdulillah buku ini jadi panutan banyak orang Islam di Indonesia yang utamanya bermadzhabkan Syafi'i. Tapi nanti Bapak Ibu kita senggol-senggol sedikit bagaimana pandangan 4 imam mazhab, terutama soal memandikan jenazah. Kenapa ini penting?
Karena sekarang banyak orang hanya menyerahkan fardu kifayah itu sama siapa? Bilal. Hati-hati nih ada adik-adik masih muda-muda ini. Kalau bisa jemaah, kalau bisa Ustadz Salman kita kasih dulu dorongan FKSMM buat kajian memandikan jenazah, mengurus fardu kifayah terhadap jenazah. Hari ini bahas tentang memandikan, 2 minggu lagi bahas tentang mengkafankan, 2 minggu lagi bahas tentang menyolatkan, 2 minggu lagi bahas tentang menguburkan. Jangan tiap minggu, kalau tiap minggu takut juga jemaah ini. Ini jangan-jangan aku udah diincar-incar juga sama malaikat maut. Nah, Bapak Ibu, kitab ini diawali dari menjenguk orang sakit. Kata Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bersabda Rasulullah, hak seseorang Islam atas orang Islam lainnya ada 5. Pertama, menjenguk orang, menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Nah, di antara yang 5 ini, yang nomor 2 itu menjenguk orang sakit. Apa tujuan kita jenguk orang sakit? Karena biasanya umumnya orang yang meninggal itu dihantarkan melalui penyakit. Umumnya, walaupun tidak semua kematian itu harus disertai dengan rasa sakit. Mati itu kan seperti buah kelapa, Pak. Yang mengkal jatuh, yang matang jatuh, yang masih putih pun mau jatuh. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati itu tahu-tahu. Mati itu tidak berdasarkan abjad. Kalaulah mati itu agak-agaknya berdasarkan abjad, apa enggak ciut yang namanya dari huruf A? Anto, Abdul, namaku dari F, Fuad, agak ke tengah sedikit. Pak Jalal huruf J, agak ke tengah sedikit. Yang kasihan Pak, yang namanya dari huruf Z. Zulkarnain, siapa? Zul, Bang Zul. Kenapa kasihan yang dari huruf Z? Ya kasihan lah, orang udah mati semua, siapa yang ngurus jenazah dia? Jadi mati itu Allah tuh Allah yang tahu, kita nggak perlu tahu. Jadi mau namanya dari huruf A, mau dia tua, mau sakit, itu ada lagunya Ustadz Dery Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek mati, jamaah mati, ustadz belakangan. Nah, Bapak Ibu, jadi orang yang meninggal itu, orang yang wafat itu tidak harus disertai dengan rasa sakit. Tapi umumnya orang yang meninggal itu didahului dengan rasa sakit. Maka kata Nabi, kalau ada kawan kau yang sakit keras, kunjungi. Tujuan kita apa? Memberikan motivasi. Memberikan semangat. Ada orang kena asam lambung akut, dirawat di rumah sakit, beredarlah informasi di grup STM masing-masing masjid. Ayo, kapan kita jenguk? Kapan kita jenguk? Oh, besok malam aja, oke. Bawa apa kita? Bawa jeruk lah, jeruk, oke. Awak bawa jeruk, mana bisa kena orang asam lambung? Sampai di tempat tuh, tengok dia masuk ke dalam kamarnya, buka tirainya, Kang. Sakit, iya. Macam mana udah aman kondisi udah? Alhamdulillah Pak, dengan kunjungan Bapak nih sehat. Datang kawan-kawan, tetangga, jiran semuanya, alhamdulillah semangat saya Pak. Oh iya, mesti kayak gitu. Karena kalau kita mengunjungi orang sakit, niatnya motivasi Pak. Jangan malah jatuhi semangat dia. Ini kan enggak kadang-kadang, oh sakit apa kok bisa masuk rumah sakit? Asam lambung, wah, ya Allah, aku semalam asam lambung, tetanggaku kayak gini mati, gitu ya Allah. Ya ciutlah dia. Jangan pula di downkan. Jangan pernah Bapak Ibu memutus asakan orang dari rahmat Allah. Jangan pernah memutus asakan orang dari rahmat Allah.
Sakit, ya tenang aja kau. Begitu banyak orang yang sakit asam lambung sehat. Apa obatnya? Macam-macam lah, tepung kanji lah. Kan sekarang macam aja nih. Mau pakai obat, banyak obatnya ada. Nanti kalau aku sebutkan merek-merek obat, ini masuk YouTube pula kan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teman, kalau ada saudara, kalau ada jiran, kalau ada kerabat yang dalam keadaan sakit dan dia diopname, maka datangi, kunjungi, tengok dia. Bawa buah tangan wajib, tak wajib bawa buah tangan. Bawa alhamdulillah, tak dibawa parah kalilah. Kadang-kadang kita bawa tuh dia tak bisa makan, tapi untuk orang yang jaga dia. Ya nggak apa-apa juga, Pak. Yang penting aku kau doakan aja pun dah senang. Yang penting kau doakan aku aja pun dah bahagia. Karena rasanya susah, tak enak, asam lambung ini tinggi. Tengkuknya tegang, kepala berkunang-kunang. Maka itu Bapak Ibu kalau ada orang yang sakit, kunjungi. Nah kalau sakitnya parah, nah biasanya sakit parah itu mengantarkan pada sakaratil maut. Kalau orang sudah sakaratil maut, Bapak Ibu, saya ini tim kerohaniawan Muslim di Rumah Sakit Murni Teguh. Udah 2 kali saya dipanggil kalau ada orang yang sekarat. Yang terakhir kemarin sebelum puasa saya dipanggil sampai saya jam 3 atau setengah 4 gitu kurang lebih. Saya tengok napas ibu itu udah satu-satu. Tarik, buang. Tarik, buang. Penyakitnya ginjal akut. Akhirnya saya talkinkan, lama juga saya di rumah sakit tuh di ruang kamarnya. Akhirnya menjelang azan asar, saya bilang saya pamit. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ada anak lagi? Tak ada, cuma satu-satunya, Pak. Ustaz. Oh kalau gitu Bapak Ibu, saya bilang, insya Allah dimudahkan nanti jalan ibundanya. Mudah-mudahan belum sampai maghrib, Allah sudah lampangkan jalannya. Talkinkan terus, jangan berhenti. Maka pulang saya, ternyata Bapak Ibu jam 6 saya ditelepon. Ustaz, terima kasih, mama kami sudah meninggal dunia jam setengah 6 yang lalu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah nampak orang sakitnya keras, agak gelisah dia, baring sana balik sini, napasnya separuh, udah nggak usah banyak cerita lagi. Hadapkan dulu mukanya ke arah kiblat, yang pertama. Tapi nggak usah dibilang-bilang sama dia. Nanti dia makin ciut. Bapak Ibu kita nggak usah ngomong sama dia. Orang yang mau meninggal itu kita nanti kalau mau meninggal, kita tahu Pak. Bahwa kita ini akan dipanggil, akan berpulang. Maka orang yang mau meninggal itu biasanya tak banyak cakap. Jadi hadapkan arah ke kiblat. Ustadz dia nggak bisa bergerak. Ya udah Bapak aja merengkan ke arah kiblat badannya. Tak usah dibilang sama dia, wah aku hadapkan ke arah kiblat. Ya nampaknya udah mau mati nih gitu. Jangan. Apa maksud kau katanya? Arahkan ke arah kiblat. Lalu kemudian Bapak Ibu ajarkan la ilaha illallah. Kalau udah 3 kali ini saya ngajarkan Pak adab mentalkinkan orang itu. Pertama jangan terburu-buru, yang kedua cukup 3 kali aja. Pertama jangan terburu-buru. Ini ada nenek-nenek ini misalnya terbujur, udah kaku nenek ini, napas separuh-separuh, udah tinggal sakaratil maut. Awak yakin nenek ini tak lama lagi? Ayo nek ya, ikut nek ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali aja cukup Pak. Yang kedua, jangan emosi.
Jangan terburu-buru. 3 kali dan jangan terburu-buru. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita tengok, kalau laki-laki namanya japun, bergerak ini tenggorokannya, maka yakinlah insya Allah dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa talqin itu la ilaha illallah, tidak pakai Muhammadur Rasulullah? Nabi cuma bilang, talqinkan dengan la ilaha illallah. Sebaik-baik talqin adalah la ilaha illallah. Nabi tak bilang sebaik-baik talqin itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi nggak bilang gitu, cukup la ilaha illallah. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata ada rahasianya. Setiap nama Nabi itu digandeng dengan nama Allah. Di tiang aras itu bergandeng nama Nabi dengan nama Allah. Makanya Nabi Adam ketika dia diampunkan oleh Allah, sujud dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni. Lalu Nabi Adam berkata, ya Allah, atas nama Muhammad ampunkan aku. Lalu Allah tanya, kau tahu dari mana ada nama Muhammad? Orangnya belum ada. Apa kata Nabi Adam? Karena saat kuangkatkan kepalaku, bergantung di tiang aras nama Muhammad bersanding dengan namamu ya Allah. Maka itu Bapak Ibu, nama Nabi itu bersanding dengan nama Allah. Tapi kata Nabi, kata Rasulullah, kalau kita orang sekarat, talqinkan dengan la ilaha illallah. Ini ada rahasianya Pak. Karena kalau orang yang sekarat dan orang yang mati, orang mati itu rahang atas mulutnya dengan rahang bawahnya sudah putus. Terputus rahang atas dengan rahang bawah. Makanya kalau sekarat ini udah mulai kaku Pak. Tak bisa lagi bergerak. Jadi kalau kata Muhammadur Rasulullah ada huruf mim 3 kali. Mim di awal kata Muhammad, mim di tengah kata Muhammad bertasdid. Muhammad. Dan itu bisa dilafazkan dalam makharijul huruf dengan merapatkan bibir atas dengan yang bawah. Betul? Maka orang yang sekarat dia tak bisa. Cukup kata Nabi, la ilaha illallah. Bapak Ibu kalau nggak percaya, buka mulut dulu tes. Loh kok ketawa, aku serius ini. Coba buka mulut dulu Pak. Coba. Udah buka mulut aja, lidahnya jangan dikeluarin. Coba kita tes. La ilaha illallah. Bergerak nggak bibirnya? Enggak. Kok bisa? Ya bisa. Karena dalam ilmu makharijul hurufnya tidak ada huruf yang keluar dari bibir yang dipantulkan. La ilaha illallah. Kok ada yang bilang amin tadi? La ilaha illallah. Talkinkan orang. Jadi Bapak Ibu, kalau nampaklah nanti Bapak ada orang meninggal, terbuka matanya, melotot, mulutnya nganga, jangan langsung bisikkan sama kawan. Kena rahasia ilahi dia. Jangan Pak. Orang kalau sudah wafat, matanya melotot, mulutnya nganga, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruhnya? Dia mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi sedang menziarahi sahabat namanya Abu Salamah wafat. Mulutnya terbuka, matanya terbelalak. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tutup mata dan mulutnya karena saat ruh ditarik dari jasadnya, pandangan itu mengarah kepada ruhnya. Jadi Bapak Ibu, kan orang meninggal itu kan umumnya telentang. Ya kan? Kalau Bapak Ibu mau tes, pergi Bapak Ibu ke gedung Manhattan. Kan itu ada di depannya itu yang underpass. Kan ada tempat bisa berdiri di situ kan. Dari situ Bapak berdiri, tengok dari parkir Manhattan, terus tengok ke atas, terus ke atas sampai ujung menaranya. Pastilah lama-lama muncung yang tertutup, tuh lama-lama terbuka. Jadi maksudku apa? Agak-agak seperti itulah kita menyaksikan perjalanan ruh kita ketika dicabut dari jasad ini.
Tengok, oh, mata itu Pak, melihat kemana ruh kita ini pergi. Saat selesai, kalau dalam ilmu medis, orang yang wafat itu, sekarat itu kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, lemah tak berdaya. Jangankan ngangkat tangan, menutup kembali kelopak mata pun dia tak mampu. Maka kalau sudah berpisah ruh dari jasad, dia tak mampu lagi menutupkan matanya sendiri. Maka Nabi ajarkan tutup matanya. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ada kejadian, Pak. Ada orang meninggal, wak-wak nih, laki-laki kira-kira umur 75 tahun. Begitu ku tengok matanya melotot, mulutnya nganga. Kita kan tahu ilmunya, enggak kita bilang itu rahasia ilahi, enggak boleh kita suudzon. Langsung aja kita doakan bismillah wa ala millati Rasulillah. Tutup matanya. Begitu turun tanganku ke bawah, terbuka lagi. Dalam hatiku kok bandel kali jenazah nih. Baca lagi doa bismillah wa ala millati Rasulillah. Ketutup, terbuka lagi. 3 kali, Pak. Akhirnya aku panggil kawanku yang lulusan pesantren. Bro, kau sini dulu, aku bilang. Aku kan cuma lulusan pesantren kilat. Kau lulusan pesantren betul. Doaku mungkin tak makbul, mungkin doa kau mustajab. Coba kau doakan dulu, mudah-mudahan tertutup mata jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka lagi. Sampai 3 kali kawanku, Pak, terbuka terus matanya. Ini udah nggak betul lagi. Akhirnya kami biarkan. Kelang berapa menit kemudian datang kawan dekat jenazah nih. Kawan CS-nya, Koncolamu. Dia nggak berdoa, cuma dia keluarkan selembar kertas dari kantongnya, ditunjukkan sama jenazah tuh. Langsung tertutup. Kaget aku kan. Udah siap dia, langsung ku tarik. Wak, sini dulu, Wak, aku bilang. Aku 3 kali berdoa, Wak. Tak tertutup mata Wak tuh. Kawanku ini 3 kali tak tertutup. Wak tadi nunjukkan apa? Kok bisa tertutup matanya? Bala 6 Ustaz. Rupanya Wak itu ahli main judi. Maka Bapak Ibu kata Nabi, orang yang wafat sebagaimana kebiasaan hidupnya. Maka jamaah FKSMM, kalau rajin dia ikut majelis taklim FKSMM, insya Allah wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Jangan sampailah kita ini mati dalam keadaan bermaksiat. Karena kita akan dibangkitkan oleh Allah di hari kemudian, di hari kiamat. Juga sebagaimana kita mati. Maka itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berbuat amal, banyak-banyaklah berbuat baik. Kalau sudah ada nampak orang terbuka matanya, langsung tutupkan matanya. Bismillah ala millati Rasulullah. Lalu apa lagi? Kalau dia masih sekarat dalam waktu yang panjang, Iqra Yasin, baca Yasin. Baca Yasin. Yang penting tuh Pak, udah mau dekat-dekat ujung, baca Yasin. Kenapa? Karena baca Yasin ini banyak faedahnya. Baca Yasin terus doakan. Loh Ustaz, doa ini kayak mana Ustaz? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia aja Pak, kalau nggak pandai bahasa Arab. Pak Simin pakai bahasa Jawa nggak apa-apa Pak. Memang harus gitu, kita Allah itu maha tahu. Ada yang mau pakai bahasa Melayu, pakai aja bahasa Melayu. Ada yang pakai bahasa Mandeling, pakai bahasa Mandeling. Tapi sebaik-baiknya kalau sudah pahamlah wa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka bacalah pakai bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Yasin. Makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu kalau ada pengajian mama-mama, kalau suaminya tak mau ke masjid, apalagi sholat subuh, tak mau ke masjid, jangan dimarahi, Bu. Oh, Bu, lakinya tak ke masjid sholat subuh, jangan dimarahi. Ibu marahi dia, nanti ibu cepat tua keriput. Ibu cepat keriput, mati, dia kawin lagi. Jadi caranya kayak mana Ustaz? Nggak usah marah-marah. Nggak bangun dia subuh Ustaz. Ibu cari telapak kakinya.
Ku apain Ustaz? Gelitii. Loh kok digeliti Ustaz? Nanti kalau digeliti telapak kakinya kesepak dia, tunjangnya aku Ustaz. Ya carilah gaya sedikit. Di samping, jangan di depan. Kalau di depan telapak kaki, disepaknya lah. Ke samping, geliti kan. Bang, udah ajan subuh bang, bangun bang. Nggak bangun juga dia Ustaz. Nah, kalau telapak kakinya tak bangun, ibu naik ke betis. Betisnya gelitiin. Bang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nggak bangun juga Ustaz. Kalau di betis nggak naik, nggak bangun, naik dikit ke paha. Jadi mu nggak usah marah, nggak usah. Naik ke paha, geliti pahanya. Ustaz, di paha nggak naik juga. Kalau di pahanya nggak naik, jangan naik lagi ke atas. Di paha nggak bangun, jangan lagi naik ke atas. Kalau naik lagi tangan kan ke atas, takutku dua-dua kan nggak sholat subuh, tangapai di kamar tuh. Jelas? Kalau tak bangun juga dia sampai ke paha, pakai cara yang ku bilang, Iqra'u Yasin, baca Yasin. Mana Yasin yang ku pakai wirid Yasin tuh? Agak-agak cari ke telinga dia sebelah kanan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Otomatis belum sampai 2 detik dia bangun melotot. Maksud kau apa Butet? Jadi kalau ada orang sekarat, bacakan Yasin. Baca ya, Yasin. Jangan berdebat sampai nggak sampai surah Yasin itu sama almarhum, almarhumah orang yang udah meninggal. Tak usah berdebat, Pak. Kita ini amaliyahnya amaliyah orang Imam Syafi'i NU. Sampai. Makanya saya selalu bilang, soal hal-hal yang furu'iyah, usul fikih itu selesaikan pembicaraannya di tingkat ulama saja. Kita nggak usah sok paten. Cara mengambil istinbat hukum, biar itu selesai di kalangan ulama. Kalau mereka berbeda pendapat, maka kembalikan kepada sunnah, ikhtilafi min ummati rahmah. Itu kalau usul fikih, biar aja ulama yang bahas, kita nggak usah ikut Pak. Kalau sudah ke bawah, nanti persoalan yang furu'iyah, cabang-cabang dalam ilmu, misalnya doa Yasin sampai enggak, tahlilan sampai enggak, kunut itu macam mana, itu biarkan saja. Kembali lagi kepada Quran. Walana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kalian agama kalian, untuk kalian amal kalian, untuk kita amal kita. Kalau dia yakin doa sampai kepada jenazah, sampai. Kalau doa dia tak yakin, tak usah dia berdoa. Tak payah. Dia sampai yakin dia Yasin itu sampai kepada jenazah, bacakan Yasin. Kalau dia tak yakin sampai Yasin itu kepada jenazah, tak usah bacakan Yasin. Selesai. Jangan berantem pula. Nah, orang Islam ini kan dulu 2 aja nih, kalau nggak NU Muhammadiyah. Selesai ulama NU Muhammadiyah membahas persoalan-persoalan fikih dan usul fikih. Begitu di bawah, yang nggak ada ilmu, yang ikut-ikut aja, berantem. Kok ngapain tahlilan, kirim doa? Sampai rupanya kirim doa itu. Kata anak Muhammadiyah. Yang anak NU bilang, sampailah. Mana buktinya? Kata. Ya buktinya kiriman yang udah kukirim nggak pernah balik lagi. Loh ini kok kayak gini? Yang Muhammadiyah ini kan nggak mau disalahi Pak. Kalau kok memang kiriman nggak balik lagi, mana tanda terimanya? Kalau kayak ginilah umat kita terus menerus, umat ini diserahkan persoalan kayak gini, pecah ujungnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu inilah gunanya ngaji. Nah Bapak Ibu, ajarkan la ilaha illallah. Nanti pulang dari sini Pak, Pak, yang muda-muda, yang tua-tua, pulang dari sini, panggil istrinya. Oh yang, bentarlah. Nanti kalau abang sekarat, kau datangi telinga abang sebelah kanan. Ngapain bang? Kau bisikkan abang ajarkan la ilaha illallah. Bisa yang? Bisa bang. Sekarang bang, nanti. Mau cepat pula dia kita mati. Kalau supaya apa Bapak Ibu? Sedih kalau tidak ada yang menghantarkan kematian kita.
Walaupun sebenarnya la ilaha illallah itu yang diucapkan oleh orang yang sekarat, itu adalah karena amaliyahnya, Pak. Makanya rajin-rajinlah zikir, rajin-rajinlah tahtim, rajin-rajin tahlil, rajin-rajin tasbih, tahmid, rajin-rajin Bapak Ibu. Supaya apa? Mati kita mengucapkan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang udah saking semangatnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak apa lagi illallah. Udah nggak tahu terdengar lagi kalimatnya. Ha, 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 ha. Dengar pula ke masjid, dengar orang-orang di kampung, apa yang dibaca orang itu tak jelas. Biar dia tenang, yang penting jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, ada yang mau meninggal mungkin. Talkinkan. Talkinkan orang yang mau meninggal, orang yang sekarat, tapi jangan kuat kali. Dan saya bilang tadi Bapak Ibu mesti sabar mentalkinkan orang, Nek. 3 kali, Nek, ya. La ilaha illallah. Ayo, Nek. Kalau sudah bergerak ini jakun tenggorokannya, insya Allah dia ngucapin. Jangan kita nih Pak, kadang-kadang kalau ada talkinkan orang, kita nggak sabar. Malah emosi, Pak. Nek, ikut ya. Awalnya tenang kita, ikut, Nek, ya. Nanti, Nek, ya, biar dimudahkan jalan Nenek, ya. La ilaha illallah. Awak tengok Nenek itu diam aja. Ayo, Nek, apa, Nek? Nggak ngaji Nenek, udah bodohnya lah Nenek ini lah. Allah, la ilaha illallah. Jangan. Nanti kita marah, kita emosi, bangun Nenek itu. Maksud kau apa? Kalau kau nggak mau talkinkan, nggak usah, kata. Begaduh, udah anti calon mayat di situ kan. Jadi Bapak Ibu, menghadapi orang sakaratil maut, saya dulu almarhum nenek saya, kami manggilnya Andung, mak dari ayah saya. Orang Arab. Makanya saya ada juga darah-darah Arab sedikit kan. Arab apa? Arab Nandi. Nah Bapak Ibu, waktu nenek saya sekarat, saya di sampingnya. Di sampingnya, saya talkinkan. Pagi-pagi saya talkinkan sampai ngantuk, saya tidur lagi di situ sampingnya. Lah, ayo Andung, saya manggil Andung. Dong, ikut Andung ya. La ilaha illallah. Udah 3 kali saya bilang saya tidur di sampingnya karena ngantuk. Lama-lama, enggak lama kemudian dibanguninya saya. Oh, tengok dulu anak-anak di depan teras tuh, kau usir dulu, jangan di situ. Aku mau tidur, katanya. Merinding aku, Bu, karena ku tengok di teras tak ada satu orang pun kecuali kami berdua di kamar. Artinya Bapak Ibu, kalau calon jenazah itu sudah nyaknyuk, kalau bahasa kampungnya nyaknyuk, apa sih bilangnya itu? Udah mulai pikun, udah mulai ngelantur, talkinkan lagi. Loh, tadi udah 3 kali, Ustaz bilang 3 kali. Iya 3 kali. Tapi kalau dia melantur, dia ngomong lagi, ajarkan lagi. Kenapa? Karena setan itu tak pernah berhenti menggelincirkan orang sampai ujung kalimat kita. La ilaha illallah. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, yang memudahkan kita mengucapkan itu adalah amal. Keseharian kita. Nah, maka itu Bapak Ibu, ajarkan. Lalu kemudian bacakan Yasin. Kalau sudah meninggal dunia, itu tadi yang pertama, pejamkan mata dia. Makanya kalau ada yang meninggal, diumumkan di Masjid At-Taqwa Sengkol. Telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin Fulan. Umur 63 tahun. Dimakamkan di Mencirim. Datang awak, rupanya sampai awak di rumah duka, tenda sudah terpasang, kawan-kawan STM sudah berkumpul. Sampai awak di situ, pertama kali Bapak langsung datangi jenazah.
buka penutup matanya kalau memang sanggup. Tak sanggup, tak masalah. Itu sunnah saja. Buka, lalu kemudian angkat tangan, doakan jenazah. Itu sunnahnya. Jangan awak datang, jumpa kawan, salam, 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 duduk. Kau milih siapa semalam? Prabowo, Ganjar, Anies. Ngapain itu dibahas? Ini orang mau meninggal kok kita bahas politik. Jangan itu dulu, datangi jenazah tuh, tengok. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazahnya banci, Allahumma ghfir lahuha. Nggak ada banci dalam Islam, Pak. Yang ada itu khunsa. Itu pun dia terlahir dalam keadaan dua kelamin. Maka kalau ada khunsa, belum diselesaikan kelaminnya, dia safnya itu berada di antara saf laki-laki dan perempuan. Nanti ditengok, kalau aktif kelamin laki-lakinya, maka dia masuk ke dalam golongan jantan. Kalau dia aktif kelamin perempuannya, maka dia ikut pakai telekung. Itu. Bencong nggak ada. Ini aku ditanya lagi sama banci ini, kan nanya apa aneh-aneh aja. Ustaz, iya. Kalau laki-laki mati namanya almarhum, iya. Kalau perempuan almarhumah, iya. Kalau kami banci mati apalah namanya Ustaz? Ini kalau nanya banci, aku pun bingung jawabnya. Lah aku bilang aja lah, kalau kalian banci mati namanya aluminium. Lo kami banci bukan panci katanya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan mata, doakan dia, lalu kemudian tutup. Dah. Kemudian tutup seluruh badan jenazah dengan kain sebagai penghormatan dan menutup auratnya. Kalau kita di sini tradisinya pakai kain panjang, Pak. Tutup. Kemudian keluarga yang ditinggalkan hendaknya menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan hutang piutang. Itu umumnya. Udah selesai, Bapak Ibu, nanti malam ketiga selesai, tanya siapa ada yang pernah berurusan uang dengan almarhum, maka ahli musibah, keluarga dekatnya menyelesaikan. Nah, ini yang paling penting kalau ada orang yang meninggal dunia. Pertama, datangi dia, tutup matanya, tutup mulutnya kalau terbuka. Kalau tidak, udah selesai, aman, cantik, maka kemudian doakan. Maka Bapak Ibu, kalau mulutnya ditutup masih terbuka juga, matanya pun masih tertutup, nanti endingnya akan dilakukan penyumbatan pakai kapas. Mulutnya ditutup, diikatkan pakai kain, supaya tidak terbuka, supaya tidak nganga. Tapi itu bukan persoalan yang aneh, itu persoalan yang wajar. Karena saya bilang tadi, kata Imam Ibnu Qayyim, ketika ruh berpisah dari jasad, mata kita menyaksikan kemana arah ruh itu pergi. Tutup, ikat. Makanya tidak ada orang yang paling cantik, tak ada mayat cantik. Semuanya sudah berpulang, biru badannya, kaku badannya, hidung yang mancung jadi layu, mata yang berbinar-binar jadi sayu, mulut pun jadi kaku. Pada hari itu tidak ada yang bisa kita banggakan. Ketampanan, kecantikan yang kau sombongkan, pada akhirnya semua badan kita ini akan menjadi santapan cacing tanah. Dan tidak ada penyesalan, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan setelah kiamat. Maka itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang masih hidup, kerjakan 4 hal fardu kifayah. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Ini umum lah, Bapak udah tahu. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Memandikan. Pernah saya ditanya jamaah, Ustaz, ada laki-laki meninggal. Istrinya tak ada. Keluarga dia perempuan semua, kebetulan yang ada di situ.
Orang kampung itu laki-lakinya kebetulan tak cemana ceritanya pun tak ada, Ustaz. Perempuan semua di kampung itu. Berarti laki-laki ini terdampar di antara ribuan bidadari. Siapa yang bisa memandikan jenazahnya? Bolehkah perempuan tadi, tapi bukan mahram dia memandikan jenazahnya? Maka mayoritas mazhab dalam fikih 4 mazhab ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dimashqi, 4 imam mazhab mayoritas mengatakan tidak usah dimandikan, tapi cukup ditayamumkan, itu pun dengan alas tangan. Kenapa ditayamumkan? Kalau ditayamumkan, dia tak perlu menyentuh bagian vital. Jelas? Jadi kalau ada, tapi saya kira mudah-mudahan tak ada lah ya. Nah, Pak, kita nih insya Allah mati, masih banyak lagi yang lain, Pak. Insya Allah, Pak. Jenazah kita diurus baik-baik. Makanya perlu kita belajar ini. Fardu kifayah. Ini adik-adik yang muda-muda ini yang belum nikah, kalau sudah ada nanti di Masjid Taqwa, di masjid-masjid FKSMM, buat gelar pelatihan fardu kifayah. Yang ikut jangan atu-atu. Tuh. Atau nggak usah ikut fardu kifayah. Kenapa? Atau kan yang mau dimandikan. Supaya apa kita ajarkan anak kita? Supaya ketika kita mati, saya, almarhum istri saya ikut mandikan. Boleh. 4 imam mazhab mengatakan boleh suami memandikan jenazah istrinya. Tapi istri terhalang memandikan jenazah suaminya. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Maka saya mengambil air seperlunya untuk almarhum istri. Tapi begitu ayah saya meninggal, saya mandikan. Supaya apa, Pak? Kalau anak yang memandikan jenazah kita, dia akan tutupi aib kita. Coba kalau tetangga, Bilal mayit, belum tentu, aku memang tak buruk sangka sama Bilal mayit. Tapi sempat ditanya, baik Bapak Ibu, para tajin yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah masuk waktu memandikan jenazah. Siapa ahli musibah yang bisa memandikan? Tak ada. Kami serahkan kepada STM. Datang pengurus STM itu, oke, tak ada yang memandikan, biar saya yang memandikan. Mana yang sombong-sombong di dunia semasa hidupnya, hati-hati dengan pengurus STM. Sempat marah waktu, kau sok kau di dunia kan, mati juga kau kan. Tak ada yang memandikan, tak ada. Dikuncinya pintu, diambilnya sikat gigi, kosok kemarin kan, Makanya Bu, kalian kalau wirid, jangan ada nggak cakapan. Jangan kalian bekot-bekotan. Lebih dari 3 hari, nggak cakapan. Entah apa masalahnya. Ini mama-mama ini ada aja nih Pak persoalannya. Kita juga Pak laki-laki jangan kayak gitu. Jangan sempat nanti yang mengurus jenazah kita, musuh kita selama hidup. Begitu dikuncinya pintu, tutup dah ya. Jangan kalian tengok biar aku urus jenazahnya. Begitu. Kau kan sombong kali kan. Kau tengok, kau pikir aku nggak ada emas. Ini emasku nih. Habis kita Pak. Maka itu Bapak Ibu saya mau mengingatkan. Tidak ada satu orang pun ketika dia mati, dia sanggup mengurus dirinya sendiri. Betul? Betul. Saat awak mati, yang memandikan siapa? Tetangga. Saat awak mati, yang mengkafankan siapa? Bilal mayit. Saat awak mati, yang menyolatkan siapa? Jiran, handai taulan, orang-orang lain. Saat awak mati, yang menguburkan siapa? Orang lain. Maka siapa yang merasa lebih hebat dirinya? Tak ada. Itu yang mau kemarin minta 3 periode pun dia tak bisa hidup sendiri, Pak. Kalau mati pun ngurus orang juga. Nggak ada yang sanggup mengurus dirinya sendiri saat dia sudah mati. Maka itu pesan Ustadz, baik-baiklah sama tetangga. Baik-baiklah berjiran. Baik-baik bersaudara. Jangan sempat orang benci dengan awak. Maka yang tak masuk STM, masuk STM.
Ini mentang-mentang nggak sanggup bayar STM, nggak mau laku. Banyak kali pun STM nih, padahal iurannya 10.000. Tapi nggak mau ikut STM. Begitu ada yang meninggal keluarganya, Pak, tolong loh Pak, awakku mati. Ya udah, kau uruslah. Udahlah Pak, biarlah kami masuk STM, di situ mau teberak, situ gali lubang. Masuk STM. Kalau nggak ada uang bayar STM, bilang sama pengurus, wah, mohon maaf Wak, 2 bulan ini aku belum bisa bayar STM. Nggak apa-apa. Ini jangan begaduh di antara STM. Kenapa Pak? Karena tidak ada di antara kita yang sanggup mengurus diri kita sendiri saat kita mati. Betul? Betul? Itu. Kalau sudah sampai memandikan, nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau anak kita yang memandikan jenazah kita, insya Allah aman, aib kita terjaga Pak. Bukan tak percaya sama Bilal Mayit, jangan pula gara-gara ini masuk viral, masuk YouTube, Ustadz Fuad bilang jangan serahkan sama Bilal Mayit. Nggak gitu. Serahkan Bilal Mayit kalau tak ada. Kita percaya dengan Bilal Mayit. Tapi alangkah baik kalau anak kita yang mengurusi jenazah kita. Dari mulai memandikan sampai menguburkan. Ya Allah, Ustadz, dulu ayahku memandikan aku Ustadz. Mau mandi, mau sore, mau pagi, dimandikannya aku Ustadz. Begitu aku mati, begitu dia meninggal, aku yang mandikan Ustadz. Gak ada orang lain, biar aku aja. Dulu aku diajarkan mama aku Ustadz pakai baju, Pak cantik mau pergi undangan, pakai wangi-wangian. Sekarang, begitu mak ayahku wafat, aku yang memakaikan pakaian terakhir dia. Aku dulu Ustadz diajak naik kereta. Sekarang ayahku meninggal, kuantarkan dia pakai keranda mayat. Dulu ditimang-timang Ustadz, tapi begitu ayahku meninggal sampai dikubur, aku yang menampung jenazahnya dari bawah liang lahat. Tak ada yang bisa kita sombongkan Bapak Ibu. Tapi banggalah orang tua yang ketika dia mati, anaknya yang mengurusi jenazahnya. Tapi malanglah orang tua ketika dia mati, bukan anak yang mengurusi jenazahnya. Bahkan anak tak mampu memberikan doa-doa terbaik buat dia. Maka dari sini Bapak Ibu, silahkan ajarkan anak kita untuk fardu kifayah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah diajarkan, dia tahu bagaimana cara memandikan. Kemudian cara mengkapankan. 3 helai kain untuk laki-laki, 5 helai kain untuk perempuan. Itu mesti diajarkan. Menyolatkan. Kalau sudah disolatkan, lalu kemudian tanya apakah jenazah dalam keadaan baik? Baik. Apakah baik? Baik. 3 kali lalu kemudian doakan. Nah, pernah ditanya, Ustadz, aku nggak tahu tiba-tiba dalam musafir sampai masjid, sholat zuhur, selesai zuhur ada sholat jenazah. Ditanya, setelah sholat ditanya, apakah jenazah dalam keadaan baik? Aku tak tahu loh Ustadz. Orang tak kenal. Kalau ibu bapak tak kenal, jawab saja baik. Kenapa? Man sataral musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Walaupun Allah tahu mungkin yang meninggal itu adalah ahli maksiat, tapi tak pantas bagi kita, karena tiada di antara kita manusia yang tak pernah luput dari dosa. Nah, selesai. Habis itu dihantarkan ke pembaringan terakhir, diantarkan ke kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang gotong dia Pak, kawan berantamnya. Bahkan sampai mati tak maafan orang tua. Tak bercakap sampai mati, tapi kawan dia yang menggotong. Ya Allah, walaupun kami belum sempat minta maaf, tapi jadikanlah gotongan jenazah yang kutandu ini adalah maafku buat orang yang sudah mati ini. La ilaha illallah. Sampai jenazah. Sampai di situ kemudian ditampung. Dan muka kita ini Pak dibuka. Diambil gumpalan tanah. Dikenakan ke hidung, ke kepala, ke jidat. Pokoknya semua kena ke tanah. Dibuka. Pengikat kain kapannya dibuka. Lalu kemudian diuruk pakai tanah. Ditimpa. Mana katanya yang paling CS. Mana katanya istri yang paling sayang. Begitu kita mati, dia pula yang menginjak tanah kita. Bukan karena benci,
tapi supaya tanah kubur kita menjadi padat. Maka itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menguburkan sedalam-dalamnya kurang lebih 2 meter. Jangan sampai tercium busuk dari bawah naik ke permukaan. Dan dipadatkan tanah supaya jangan ada binatang yang bisa mengacak-acak kubur kita. Itulah fikihnya kita fardu kifayah terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup mengurus jenazahnya sendiri, karena itu bagus-baguslah bertetangga, bagus-baguslah berjiran, maafkan kesalahan di antara kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, Nabi dihadapkan 2 orang di hari kiamat. Sampai Nabi tersenyum. Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, kenapa tersenyum? Sampai nampak gigi depan." Kata Nabi, "Barusan aku diperlihatkan oleh Allah 2 orang di akhirat. Satu menuntut keadilan kepada yang satunya. Dia berkata kepada Allah, 'Ya Allah, tolong berikan kebaikan orang ini padaku, karena dia telah zalim padaku di dunia.' Allah berfirman, 'Apa kau puas tanpa dosa? Kebaikannya diambil kepadamu, selesai, puas. Lalu bagaimana cara dia menebusnya, ya Allah? Berikan dosaku saja kepada dia, ya Allah. Kalau dosamu diberikan kepada kawanmu ini, apa kau puas tanpa dosa? Lalu bagaimana cara dia, ya Allah? Hambaku, kata Allah, kau tengok sebelah kanan.' Orang tadi nengok sebelah kanan, ditampakkan kepingan surga. Sawah yang terhampar, kemudian laut yang membiru, gunung yang tinggi menjulang. Orang tadi nanya, 'Ya Allah, itu gambaran surga untuk nabi mana? Untuk orang saleh mana? Untuk rasul yang mana?' Itu bukan untuk orang saleh, bukan untuk nabi, bukan untuk rasul, tapi untuk hambaku yang menebus balasannya. Engkau pun bisa. Bagaimana cara menebusnya, ya Allah? Kau gandeng tangan saudaramu, kau maafkan dia, maka tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga, kata Allah. Ini pentingnya Bapak Ibu, memaafkan. Kalau ada yang salah, maafkan. Jangan sempat dendam itu jadi kesumat, dibawa mati, dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka berkasih sayanglah di antara kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita sudah saling menyayangi di dunia ini, insya Allah nanti Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Sudah 60 menit aku bercakap, kurang lebih 5 menit, 45 menit atau 55 menit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau nak patah-patahlah kalam, anak muda rasa gelisah, kalau ditanya hati yang dalam, sedih kali rasanya kita berpisah. Kalau nak dulang-dulanglah Tuhan, injak-injak batang jerami. Kalau nak pulang-pulanglah Tuhan, ingat-ingat pula Ustadz kalian yang ganteng ini. Tengkurian aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wa amat jahit kopiah dijahit baldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.